Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, good morning everybody. How are you today? Ya, of course, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, perkenalkan, nama saya Nia. You can call me Nia atau Miss Nia. Untuk hari ini, sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, sekarang saya mau nanya, apa kalian masih ingat materi minggu lalu yang sudah dipelajari minggu lalu tentang, ya benar, tentang be healthy, be happy, bab 3 ya. Sekarang kita next ke bab 4 tentang procedure text. Kita akan mempelajari tentang procedure text. Apa yang dimaksud dengan procedure text? Apa saja ciri-cirinya? Apa saja strukturnya, dan lain sebagainya. Di samping ini ada dua gambar tentang fruit rice and juice mango. Did you ever eat or drink it? Apakah kalian pernah makan fruit rice atau kalian pernah minum jus mangga? Nah, kalau memang kalian pernah, apakah kalian bisa atau tahu cara bagaimana membuatnya? Bagaimana cara membuat nasi goreng? Bagaimana cara membuat jus mangga? How to make fried rice or how to make jus mango? Nah, ini semua kita akan pelajari di pembelajaran hari ini di procedure text. Oke, next. What is the procedure text? Apa yang dimaksud dengan procedure text? Mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan procedure text? Kenapa kita harus mempelajarinya? Nah, yang dimaksud dengan procedure text di sini adalah a text which contains goals and steps to make, create, or do something. Maksudnya di sini adalah sebuah teks yang menjelaskan langkah-langkah untuk membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Nah, semisal seperti yang contoh yang tadi, langkah-langkah membuat nasi goreng, langkah-langkah membuat jus mangga. Nah, itu dibahas di procedure text. Itu yang dimaksud dengan procedure text. Sudah paham anak-anak? Kita akan bahas tentang tujuan procedure text atau the purpose of procedure text. What is the purpose of procedure text? Apa sih tujuan dari procedure text itu sendiri? Nah, di sini tujuannya adalah to show how to do or make something through sequential steps so that the readers can reach the goal. Maksudnya, untuk menjelaskan, untuk menunjukkan bagaimana cara melakukan sesuatu atau membuat sesuatu melalui langkah-langkah yang berurutan. Itulah tujuan dari procedure text. Okay, for next point, we are talking about what are the characteristics of procedure text. Apa sih ciri-ciri dari procedure text itu sendiri? Nah, oke. Di sini ada 4 ciri. Yang pertama, using simple present tense. What is it? Simple present tense adalah tenses yang menjelaskan tentang kejadian pada saat ini yang ditandai dengan penggunaan verb 1. Subject plus verb 1 plus object. For example, I eat apple. Saya sedang makan nasi. Nah, sedang di sini kejadiannya terjadi pada saat dia berbicara. For example, in this material, place apple in a heatproof dish. Maksudnya meletakkan apel di piring yang panas. Itu termasuk salah satu contoh dari simple present tense. For the next characteristics, using imperative sentence. Menggunakan kalimat perintah. For example, stir in sugar and water. Aduklah gula dan air. Nah, kata aduklah di sini merupakan kata imperatif atau kata suruhan, atau bisa kalian kenal dengan kata perintah. Nah,
Biasanya di kata perintah di sini, di kalimat perintah di sini, di akhir kalimatnya terdapat tanda seru. For the search character, maksudnya menggunakan kata kerja. For example, put, mix, etc. For the fourth, using numbering or temporal conjunction, menggunakan urutan atau conjunction atau kalimat hubung dari kalimat sebelumnya ke kalimat selanjutnya. Contohnya, first yang pertama, second yang kedua, then selanjutnya, next selanjutnya, finally, dan akhirnya itu. Nah, itu semua merupakan karakteristik dari prosedur teks, merupakan ciri-ciri dari prosedur teks. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Okay, well, for the next is generic structure of procedure text. Kita akan belajar tentang structure of procedure text. Struktur dari pembuatan prosedur teks. Jadi kalau misalkan kalian ingin membuat teks prosedur, kalian harus paham dulu strukturnya apa saja, apa yang harus ada dalam teks prosedur itu sendiri. Di sini ada 3 structure. For the first is EM or goal, ingredients, and for the last is steps. For goal itu berisi memberikan informasi tentang maksud dan tujuan dari teks prosedur tersebut dibuat. Contohnya misalkan how to make novel apple pudding. Biasanya goal di sini as a title, sebagai judul dari gambar. Di atas gambar itu biasanya ada tulisan atau ada judul, maka itu termasuk ke goal. Coba kalian buka di buku kalian halaman chapter 4. And for the second is ingredients, bahan-bahan or material, alat-alat yang dibutuhkan. Berisi tentang daftar alat-alat dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu. Nah, di step kedua di sini, di struktur kedua di sini ada harus tertera bahan-bahan alat-alat yang dibutuhkan dalam membuat sesuatu. How to make something, you have to know what the ingredients or what the material is. Nah, contohnya seperti tadi kita bahas tentang how to make a novel apple pudding. Nah, apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan dalam membuat puding apel itu apa saja? Contoh seperti apple, sugar, gula, plate, piring, spons, sendok, dan lain sebagainya. Itu termasuk ke ingredients and material of procedure text. Okay, for the last is steps atau langkah-langkah. Nah, ini merupakan hal yang penting juga dalam prosedur teks karena fokus poinnya ada di stepsnya. Nah, di sini berisi tentang daftar urutan atau aktivitas untuk membuat something. Activity to make something. Contohnya seperti first, place apple in a hot dish. Yang pertama, letakkan apel di piring yang panas. Seperti itu. Itu kan termasuk langkah-langkahnya sudah. Jadi saya ulangi lagi, generic structure of procedure text is very important for this text karena dengan mengetahui struktur dari prosedur teks di sini, teks kita akan menjadi baik. Jadi ada tiga structure, yaitu goal, ingredients or material, and for the last is step. Ingat ya, paham sampai sini? Okay, next types of procedure text. Kita akan belajar tentang jenis-jenis teks prosedur.
ada beberapa jenis text procedure. Jadi bukan cuma how to make, how to do, tapi kita harus memahami apa saja jenis-jenis dari text procedure itu. Yang pertama, text that instruct how to do a particular activity. For example, like recipes, rules for games, science experiments, or road safety rules. Maksudnya, teks yang menginstruksikan bagaimana cara melakukan sesuatu, bagaimana cara melakukan aktivitas tertentu, atau bagaimana cara membuat sesuatu. Di sini contohnya misalkan resep seperti how to make tadi, aturan dalam game, pengetahuan eksperimen, dan aturan keselamatan jalan raya. Itu termasuk ke instruct how to do a particular activity. Paham? Okay, for the second, text that instruct how to operate things. Nah, ini untuk mengoperasikan sesuatu. Itu termasuk ke prosedur teks juga. Contohnya, cara mengoperasikan komputer, how to operate computer, how to operate handphone. Nah, itu termasuk ke prosedur teks juga, karena ada langkah-langkah atau step-step yang harus dilalui untuk mengoperasikan komputer atau handphone. Paham? Ya. Oke, karena kalian mungkin sudah paham dengan penjelasan tadi, kita open your book to page 55. Buka buku kalian halaman 55. Di sana ada gambar puding. Kalian tahu kan gambar itu? Nah, itu menjelaskan tentang how to make novel apple pudding. Nah, menjelaskan tentang bagaimana cara membuat puding apel. Ada ingredients, ada method atau stepsnya. Kalian bisa baca di buku kalian dan pahami. Ya. Nah, next procedure text dari buku yang dari gambar yang ada di buku kalian, coba kita analisis untuk structures for procedure text. Dari structure the procedure text itu sendiri tadi sudah dijelaskan. Di structure itu ada 3, goal, ingredient. For goal, dari buku kalian ada judulnya kan ya, how to make novel apple pudding. Itu termasuk ke goal atau tujuan. And for ingredients, there are some ingredients how to make novel apple pudding. For the first, 4 green apples, peeled, cored, and thickly sliced. For the second, a quarter cup or 45 grams self-raising flour sifted. And for the third, the ingredients for the third ingredients, 60 gram butter or margarine cubed. And for the fourth ingredients, a half cup or 100 gram caster sugar. And for the last is 1/4 cups or 300 ml water. Nah, itu termasuk ke ingredients. And for the steps, dari step-stepsnya di sini ada 3 steps how to make apple pudding. Firstly, first di sini menggunakan sequence kan, menggunakan numbering kan, maksud dengan numbering. Okay, continue. Firstly, place apple in a heat-proof dish. Place flour in a bowl wrapped in margarine using spatula. For next, stir in sugar and water, or mixture should be lumpy. Pour over apples.
and finally bake at 180 degrees Celsius for a hour or until syrups and golden serve warm cream or ice cream. Nah, itu dari analisis buku yang gambar yang ada di buku kalian. Dibagi-bagi, ada goal, ada ingredients, ada stepsnya. Nah, kalau kalian sudah bisa membagi ini, berarti kalian sudah paham. Sampai di sini paham dari penjelasan Miss dari tadi? Ya, alhamdulillah. Jika ada kata-kata yang tidak dipahami, bagian yang tidak dipahami, kalian bisa tanya di WA pribadi atau di grup WA. Itu tentang materi yang telah dipelajari hari ini. Okay students, thank you very much for today. Keep spirits and always be happy. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.